Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niken Triwiandari dengan NIM 1810301102. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenai yaitu file sesuai dengan materi yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Pak Yuni. Nah, untuk yang selanjutnya di sini teman-teman atau rekan-rekan apakah sudah mengetahui apa itu file? Baik. Nah, file ini di sini yaitu merupakan suatu kondisi di mana secara tiba-tiba bergerak ke bawah, biasanya cepat dan bebas dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Sebagian besar cedera jatuh terjadi dari trip-trip yang terjadi pada level yang sama. Nah, jadi untuk yang peristiwa terjatuh ini itu merupakan suatu kondisi di mana bergerak secara tiba-tiba dari atas atau dari ketinggian ke tempat yang lebih rendah dari atas ke bawah. Nah, biasanya hal ini juga terjadi pada slip ataupun trip. Nah, juga memicu terjadinya terjatuh yaitu tergelincir atau terpleset. Nah, begitu untuk pengertian dari file itu sendiri. Untuk selanjutnya, lalu bagaimana dengan penyebab dari file tersebut? Nah, di sini saya melihat beberapa jurnal, yaitu dari penelitian yang dilakukan oleh Rusmayani, maka disimpulkan bahwa ada beberapa penyebab kecelakaan jatuh pada kondisi berikut. Nah, yang faktor pertama yaitu ada manusia, kedua ada peralatan, organisasi, manajemen, dan lingkungan. Lalu bagaimana sih untuk yang manusia itu sendiri? Oke, untuk yang manusia itu sendiri yaitu kurangnya seseorang tersebut waspada akan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, di sini saya lebih dominan mengambil kepada keselamatan kerja ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tingkat pengetahuan keterampilan kerja yang kurang. Nah, selanjutnya umur pekerja. Di sini umur pekerja juga mempengaruhi dari aktivitas yang dilakukan. Semakin muda seseorang, maka semakin minimalisir untuk terjadinya kecelakaan. Hal tersebut didukung oleh juga faktor biologis atau faktor degenerasi dari seseorang tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk yang muda-muda juga mengalami hal tersebut. Kemudian emosi yang kurang stabil. Ketika seseorang yang memiliki emosi yang kurang stabil, maka konsentrasinya terhadap pekerjaan itu juga kurang efektif atau kurang bagus. Kemudian tidak menggunakan APD. Nah, APD ini sangat penting ya teman-teman, khususnya untuk menjadi pelindung bagi diri kita sendiri. Oke, untuk selanjutnya yaitu dari segi peralatan. Nah, peralatan ini juga mendukung keselamatan atau meminimalisir terjadinya jatuh tersebut. Nah, peralatan di sini yaitu tidak adanya atau tidak disediakannya APD atau alat pelindung diri dan SOP standar operasional pekerja itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya pengaruh getaran dan suara dari peralatan. Hal ini juga sangat mempengaruhi. Misalnya di suatu kondisi yang ribut, nah itu akan mengganggu kembali ke sistem konsentrasi kita atau fokus kita kepada suatu pekerjaan tersebut. Jadi untuk yang sementara itu ada manusia dan peralatan. Lalu bagaimana untuk yang berikutnya? Nah, untuk berikutnya ada organisasi. Nah, di mana suatu pekerjaan tersebut dirangkul oleh suatu organisasi untuk memperlancar atau membaguskan suatu pekerjaan tersebut. Yaitu dari segi organisasi kurangnya kepemimpinan akan keselamatan kerja. Di dalam suatu kelompok bekerja tentu ada seorang leadership-nya. Nah, leadership inilah yang mengarahkan untuk terjadinya atau meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjatuh tadi. Kemudian tidak adanya pemberian hukuman jika terjadi pelanggaran. Nah, hal ini biasanya dianggap sepele oleh suatu organisasi tersebut, sehingga
tidak tidak mendorong untuk para pekerjanya lebih hati-hati dalam melakukan suatu pekerjaan tersebut sehingga akan meminimalisir terjadinya dampak yang seperti tadi jatuh tadi. Kemudian untuk selanjutnya ada manajemen. Oke. Nah, manajemen ini yaitu kurangnya program training keselamatan. Sebelum kita melakukan pekerjaan, alangkah baiknya kita melakukan training. Nah, training ini berfungsi untuk mempersiapkan diri dari peserta atau pekerja itu sendiri untuk menghadapi suatu lahan atau pekerjaan yang dia kerjakan nantinya. Nah, kemudian tidak adanya pengetahuan keselamatan kerja pada kontrak. Nah, itu tadi berhubungan oleh program training tadi, karena tidak lakukannya training, maka pengetahuan atau pengaturan dari keselamatan kerja itu juga kurang. Nah, begitu. Selanjutnya yang terakhir itu ada lingkungan. Nah, jadi lingkungan ini juga sangat mempengaruhi dari faktor penyebab terjadinya kecelakaan seperti terjatuh tadi. Nah, yang pertama itu dari cuaca. Nah, cuaca yang ekstrim juga bisa mengganggu akan keselamatan kerja, sepertinya hujan deras. Nah, misalnya kan kalau hujan itu biasanya alangkah lebih baiknya pekerja itu harus diberhentikan, khususnya pekerja pada bangunan ya, yang di luar lapangan seperti itu. Nah, itu akan menyebabkan jika hujan dan licin akan menyebabkan terpeleset dan terjadi terjatuh seperti itu. Kemudian salju, nah kebetulan salju ini nggak ada ya di Indonesia. Kemudian terik matahari. Nah, terik matahari ini juga mempengaruhi, terutama dari pandangan, mungkin silau gitu ya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan untuk di dalam ruangan, seperti yang digambar ini. Nah, ketika seseorang di dalam ruangan juga memiliki potensi yang besar. Nah, sebagai berikut ini. Kondisi permukaan tempat bekerja atau berjalan yang tidak aman. Nah, misalnya lantainya yang licin, terus posisi duduknya yang enggak ergonomis, seperti itu. Kemudian lokasi yang tidak teratur. Nah, kemudian tidak ada penerangan, kurangnya ventilasi. Nah, seperti yang digambar ini sepertinya cukup penerangannya ya. Cuman ventilasi itu juga harus memadai untuk pertukaran atau siklus oksigen yang bagus. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida itu harus istilahnya mencukupi lah dari kapasitas orang-orang yang ada di dalam ini. Kemudian tidak ada rambu-rambu tanda bahaya. Nah, maksudnya di sini seperti yang lantai licin tadi tidak ada tulisan be careful atau warning atau peringatan-peringatan seperti itu. Nah, jadinya rambu-rambu ini itu sangat juga penting untuk kita buat agar meminimalisir terjadinya hal-hal tersebut. Nah, oke. Jadi ada 5 poin ya yang tadi untuk faktor penyebabnya. Sampai di sini cukup jelas ya mungkin teman-teman. Nah, di sini selanjutnya what the solution. Nah, bagaimana kita mensolusi atau mensiasati untuk meminimalisir terjadinya angka atau potensi untuk terjadinya jatuh tadi. Nah, pertama dari diri kita pribadi, dari personal seseorang tersebut. Nah, izinkan diri Anda untuk menentukan waktu dengan tidak terburu-buru atau berlari. Oke, nah kita seorang personal yang melakukan pekerjaan dituntut untuk lebih hati-hati dan tidak lupa juga teliti dalam melakukan suatu pekerjaan seperti tadi. Untuk menghindari yang jadinya terjatuh, kita lihat di penyebab-penyebabnya tadi, mungkin kita harus lebih peka atau lebih istilahnya tuh awas diri untuk hal-hal yang demikian. Intinya lebih berhati-hati lagi. Kemudian, nah ini penting ikuti peraturan. Nah, peraturan tadi seperti memakai APD, terus SOP-nya harus ada, terus harus membaca dari rambu-rambu yang udah ditetapkan tadi dan lain sebagainya. Kemudian ini hati-hati ya, jelas ya teman-teman, hati-hati untuk melakukan suatu pekerjaan. Kalau bisa kita
izin kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ridhonya, baca bismillah sebelum melakukan pekerjaan tersebut dan melakukan bepergian. Pokoknya intinya berdoa sebelum melakukan aktivitas dan ditutup juga dengan doa setelah melakukan aktivitas. Seperti itu untuk hati. Kemudian jangan mengambil resiko yang terlalu tinggi. Nah, ketika kita melakukan suatu pekerjaan itu tidak sanggup kita kita ampuh dari tubuh kita sendiri, maka kita perlunya jaga diri untuk tidak mengambil risiko yang terlalu tinggi. Misalnya kita tidak pandai berenang, sebenarnya kita tidak pandai memanjat nih, misalnya manjat di atas atap genteng. Nah, kemudian kita jangan mengambil risiko terlalu tinggi untuk memaksakan diri harus bisa manjat tersebut kayak gitu. Terus jangan meraba di tempat gelap. Nah, biasanya kan kalau di tempat gelap itu otomatis mata kita akan mengikuti kondisi di ruangan tersebut. Misalnya kalau gelap ya secara otomatis mata kita ya nggak melek, nggak akan sanggup melek kayak gitu. Intinya untuk mengambil benda sesuatu atau misalnya kita melangkah di kita misalnya di lantai 2 nih rumah kita nih, terus di tempat yang gelap kita mau turun ke lantai 1, tentu kita harus waspada diri agar tidak terjatuh dari lantai. Kemudian untuk khusus para pekerja yang ya seperti yang dijelaskan di atas tadi, menggunakan APD karena APD itu sangat penting untuk keselamatan bagi diri kita sendiri. Nah, kemudian apa sih yang kita lakukan ketika hal tersebut terjadi kepada kita? Kita udah waspada, ada hati-hati, tetapi juga tetap terjadi kepada kita. Nah, ketika sudah terjadi, maka kita rilekskan diri kita terlebih dahulu, tidak usah panik atau apapun yang membuat kondisi semakin parah. Intinya rileks dulu. Rileks sambil menarik nafas, kemudian tenangkan pikiran. Iya sih, kita di dalam suatu pada saat kita mengalami kecelakaan atau itu pasti kita ada sesuatu yang nggak rileks, intinya nggak rileks. Nah, usahakan kita rileks, kalau bisa minum dulu seperti itu. Kemudian redam, maksudnya di sini dengan cara menenangkan pikiran, redam amarah kita terhadap suatu benda. Misalnya nih, kita pernah nggak sih jatuh terus kita nyalahkan tangga itu? Nah, itu nggak boleh ya. Nah, kita harus redam amarah kita. Kemudian untuk selanjutnya di sini ini secara umum aja bisa berguling. Kemudian tindakan lain juga bisa, misalnya seperti kita mengalami fraktur gitu ya. Seperti fraktur kita harus meluruskan anggota tubuh yang fraktur itu, intinya kemudian jika kita tidak sanggup untuk mengevakuasi diri kita sendiri, kita boleh teriak minta bantuan kepada lingkungan sekitar untuk bisa membantu kita. Nah, kemudian jika cederanya berat, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang bisa minta bantuan, kemudian kita melakukan mencari bantuan dengan cara minta tolong atau lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk pertolongan kita sebagai fisioterapi, misalnya ada nih suatu kasus misalnya terjadi kecelakaan. Nah, kita harus yang pertama melakukan, jika itu parah, kita harus melakukan bantuan hidup dasar atau BHD dengan prosedur-prosedur yang sudah diajarkan pada materi sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan BHD itu, kita pastikan lingkungan di sekitar kita itu aman untuk baru kita menolong si pasien tersebut. Nah, setelah aman lingkungannya, maka baru kita lakukan pertolongan seperti ya itu tadi BHD lah pokoknya. Nah, kemudian setelah itu ketika pasien itu sampai di rumah sakit, kita terlebih dahulu tentunya melakukan asesmen. Nah, asesmen ini tekanan darahnya, terus patahnya di mana, terus apa yang bisa kita lakukan untuk intervensinya, dan bagaimana prognosisnya, seperti itu.
Nah, kemudian setelah itu barulah kita apa namanya pasien itu kita berikan semacam intervensi bagaimana pasien itu bisa selamat seperti itu. Nah, mungkin hanya itu dari saya untuk penjelasan dari pada jatuh tersebut. Semoga hal yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata saya yang salah. Di sini saya mempunyai beberapa motivasi. Nah, saat kita terjatuh, sebenarnya Allah menginginkan kita supaya kita lebih kuat untuk bangkit dan melompat lebih tinggi. Jadi jangan takut untuk jatuh, tetap tingkatkan kualitas diri kita untuk menjadi lebih baik. Intinya hati-hati untuk kita semua dalam melakukan pekerjaan, sebelum melakukan pekerjaan membaca doa dan ditutup dengan baca doa juga. Oke, thank you for attention. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.